Isu mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR kembali mencuat dan menimbulkan gelombang protes luas dari masyarakat. Kebijakan penambahan tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan ini dinilai tidak sebanding dengan kinerja wakil rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi anggaran. Polemik ini semakin memanas setelah pernyataan sejumlah anggota DPR justru dianggap tidak sensitif sehingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang meluas ke berbagai daerah. Pemirsa, selengkapnya akan kita bahas dalam Jalanan Panas, Aspirasi Tidak Terbatas, Ekonomi Tertekan, Stabilitas Pun Lemas. Ya, isu mengenai gaji dan juga tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini kembali menjadi sorotan tajam. Masyarakat mengkritisi kebijakan gaji dan tunjangan tersebut ini dinilai tidak sebanding dengan kinerjanya. Besaran penghasilan resmi wakil rakyat disebut telah menembus lebih dari 100 juta rupiah per bulan setelah diberlakukannya tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan. Masyarakat menilai keputusan tersebut tidak tepat di tengah kondisi ekonomi dan efisiensi anggaran. Beberapa anggota dewan sempat memberikan klarifikasi terkait tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per bulan yang diterimanya, tetapi justru ini memanaskan suasana. Sebut saja anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Nafa Urbah, yang mendukung pemberian tunjangan tersebut agar bisa mengontrak rumah di sekitar gedung DPR, dan ia bahkan membandingkan dengan dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus berulat dengan kemacetan di setiap kali menuju Senayan. Publik menilai Nafa ini gagal membaca situasi melalui pernyataannya sehingga akhirnya ini meminta maaf begitu ya. Kemudian pernyataan pedas Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syaroni kepada publik yang mengkritik DPR. Syaroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan bubarkan DPR di media sosial. Pernyataan para anggota dewan ini ditenggarai memantik kemarahan publik sehingga menggelar sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai daerah, termasuk di gedung DPR pada Senin dan juga Kamis 25 dan juga 28 Agustus 2025. Kondisi ini pemirsa semakin bergejolak setelah insiden kendaraan taktis atau rantis Brimob melindas pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas. Aksi unjuk rasa ini pun meluas tidak sekedar memprotes tunjangan para anggota dewan, melainkan juga menuntut keadilan atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Aksi demonstrasi yang terjadi di akhir Agustus kemarin bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, tapi kalau kita lihat ada aksi-aksi lainnya ya sebelum yang terjadi di tahun 2025. Nah, kita akan bahas ya seperti apa sih aksi-aksi yang pernah ada di Indonesia. Ya, sejak awal tahun 2025, gelombang demonstrasi ini silih berganti ya digelar oleh berbagai kelompok dengan isu yang beragam. Demo Indonesia Gelap pada tanggal 17 sampai dengan 20 Februari 2025 ini merupakan demo yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa di seluruh Indonesia dan menginisiasi aksi Indonesia Gelap sebagai simbol keresahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat. Demo ini menuntut efisiensi kabinet, menolak revisi Undang-Undang TNI Polri dan juga Kejaksaan hingga evaluasi program makan bergizi gratis. Lalu selanjutnya ini ada demo ojek online dan juga kurir online ini tanggal 17 Februari 2025. Demo ini dilakukan oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI yang mana mengerahkan ribuan driver ojek online dan kurir untuk bisa menuntut pemberian THR. Mereka meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk mewajibkan aplikator seperti Gojek, Grab hingga Shopee Food untuk bisa mengikuti aturan THR sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu yang selanjutnya ada demo buruh pada tanggal 11 Maret 2025. Puluhan buruh ini pada saat itu ya melakukan unjuk rasa di depan Kemenaker untuk menyoroti kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan buruh. Demo pembatasan truk juga cukup ramai begitu ya, ini saat mudik lebaran ini di tanggal 21 Maret 2025 di mana Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO bersama dengan sopir truk memprotes surat keputusan bersama atau SKB pembatasan angkutan barang saat lebaran. Mereka menilai kebijakan ini merugikan logistik nasional dan menuntut solusi agar distribusi ini tetap berjalan. Lalu demo selanjutnya ya ini demo Hari Buruh pada tanggal 1 Mei 2025. Ada sekitar 200.000 buruh yang turun langsung ke Monas dalam rangka memperingati May Day atau Hari Buruh. Mereka menyuarakan harapan agar May Day ini bisa menjadi momentum perjuangan keadilan sosial sekaligus mendesak kenaikan upah layak dan juga perlindungan buruh.
Lalu yang keenam ada demo ojek online di tanggal 20 Mei 2025. Ribuan pengemudi ojek online ini menggelar aksi serentak di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia. Mereka menuntut potongan aplikasi maksimal sebesar 10% serta revisi tarif penumpang yang dinilai merugikan serta menghentikan program yang merugikan pengemudi. Lalu selanjutnya ada demo buruh di KPK pada tanggal 22 Mei 2025. Masa buruh mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak pengusutan kasus dugaan suap TKA di Kemnaker. Mereka membawa spanduk tangkap koruptor di Kementerian Ketenagakerjaan dan menuntut semua pejabat terkait diperiksa. Lalu selanjutnya ada demo sopir truk pada 19 Juni 2025. Sopir truk dari berbagai daerah menolak kebijakan odol, over dimension and overloading. Mereka meminta pemerintah meninjau ulang aturan pembatasan, menyesuaikan tarif logistik, serta memberi perlindungan hukum bagi supir. Lalu ada lagi demo driver ojol URC 17 Juli 2025. Ini ojol berunjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Jakarta. Mereka menolak status ojol sebagai buruh, menolak wacana potongan 10% serta mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengeluarkan Perpu terkait ojol. Lalu yang selanjutnya adalah demo DPR ini pada tanggal 25 Agustus 2025 kemarin ya, ratusan pendemo yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, ojek online hingga masyarakat biasa menggelar aksi di depan DPR RI menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Lalu selanjutnya ada demo DPR oleh Partai Buruh pada tanggal 28 Agustus 2025, di mana Partai Buruh memimpin aksi yang menuntut reformasi DPR dan percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Lalu selanjutnya ada demo DPR di tanggal 1 September 2025 di mana aksi mahasiswa dan juga influencer di depan DPR berlangsung damai dengan menekankan 17+8 tuntutan rakyat. Mereka mendesak investigasi independen kasus kekerasan aparat reformasi kepolisian hingga transparansi DPR. Nah pemirsa, sayangnya rangkaian demonstrasi yang terjadi di sepanjang tahun 2025 ini seperti masih kurang efektif dan juga mungkin bisa dikatakan kurang efisien, di mana dampak yang muncul justru berupa kerugian ekonomi yang langsung terasa di berbagai lini kehidupan. Seperti apa saja dampak negatif yang muncul akibat adanya aksi demonstrasi ini, kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, rangkaian demonstrasi di berbagai daerah ini telah memakan korban baik dari warga biasa, mahasiswa maupun aparat pemerintah. Setidaknya pemirsa ada 6 orang yang dilaporkan meninggal dalam rangkaian aksi unjuk rasa dan juga ratusan orang dikabarkan terluka. Kasusnya tersebar di sejumlah daerah di Indonesia mulai dari Jakarta, ada juga di Makassar, Sulawesi Selatan hingga daerah istimewa Yogyakarta. Tidak hanya korban jiwa dan luka-luka, kerusakan dan kerugian secara materi pun tidak dapat dihindarkan ya pemirsa ya. Aksi unjuk rasa ini menyisakan kerusakan parah di berbagai fasilitas pemerintah, infrastruktur publik, bangunan sektor keamanan kepolisian, kendaraan aset pemerintah hingga kendaraan pribadi milik masyarakat dan juga umum. Dampaknya ini terasa langsung dalam produktivitas dan juga mobilitas warga. Ketika layanan publik terganggu atau fasilitas umum terganggu, ekonomi juga ikut melambat dan memicu ketidakpastian sosial. Peristiwa ini tentunya mengguncang banyak aspek dari kehidupan masyarakat. Meski nilainya belum bisa dihitung secara pasti, tapi potensi kerugian langsung dan juga tidak langsung akibat unjuk rasa ini di beberapa wilayah atau di berbagai daerah di Indonesia diperkirakan mencapai miliaran hingga mencapai triliunan rupiah. Dan selain itu, sejumlah instrumen perekonomian juga ikut terdampak akibat gelombang aksi yang terus meluas. Berbagai usaha di sektor retail, kuliner, perhotelan, transportasi daring, pusat perbelanjaan, logistik hingga usaha kecil di sekitar titik aksi juga merasakan penurunan omset yang drastis dan gangguan operasional karena demo yang berlangsung kemarin. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alfosus Wijaya mengatakan omset penjualan mal di Jakarta ini turun pemirsa hingga 50% penurunannya saat demo terjadi. Gelombang aksi demonstrasi juga memberi dampak nyata terhadap perekonomian, utamanya menekan sentimen di pasar keuangan dan juga pasar modal ya. Kalau kita lihat di hari-hari demo itu IHSG sempat berada di zona pelemahan dan bahkan rupiah juga terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat di mana ini terendah ya dalam 4 pekan terakhir. Dan kalau kita lihat ya tadi ya pasar saham dan juga obligasi bergejolak seiring dengan sentimen negatif di pasar keuangan sebagai bentuk respon ya gejolak sosial dan juga politik domestik. Ya pemirsa, ketidakpastian situasi politik ini membuat banyak investor memilih bersikap defensif atau mungkin wait and see dengan melepaskan sahamnya sehingga aktivitas jual ini
semakin dominan di pasar. Dan situasi politik yang memanas juga memicu kekhawatiran serius di kalangan investor, terutama investor asing yang mengambil langkah protektif, yakni menarik dana mereka dari pasar domestik. Ya, pemirsa, gelombang demonstrasi di sepanjang tahun 2025 ini menunjukkan tingginya sensitivitas publik terhadap kebijakan pemerintah dan wakil rakyat, sekaligus mengingatkan bahwa respon yang tidak tepat ini dapat memperkeruh suasana. Dampak aksi unjuk rasa tidak hanya menelan korban jiwa dan kerugian materi, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi hingga melemahkan kepercayaan investor terhadap pasar domestik. Ya, kondisi ini menjadi peringatan serius bagi para pengambil kebijakan bahwa setiap keputusan harus selaras dengan aspirasi rakyat serta dijalankan dengan komunikasi yang baik agar gejolak sosial tidak kembali meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar ke depannya.